Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, teman-teman. Kita mulai sharing ilmu kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan pengetahuan mungkin ya tentang status submission kita di sebuah jurnal ilmiah, ya, baik itu di OJS 2 ataupun OJS 3. Open Journal System itu sistem ya, sebuah portal dari yang dipilih biasanya oleh pengelola jurnal. Ya, ini tampilan di OJS 2, kemudian ini tampilan di OJS 3. Nah, ada beberapa yang bertanya ke saya gitu ya, status submission saya begitu setelah submit itu waiting assignment. Ada yang bilang saya sudah in review, saya sudah in editing, saya in archive ya, saya sedang diarsipkan status saya. Itu seperti apa? Nah, kita akan coba bedah satu persatu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan nanti bisa disaringkan ya ke teman, kolega, atau saudara-saudaranya. Kita mulai dari yang paling pertama dulu. Begitu kita submit artikel, maka status kita ketika kembali ke dashboard kita atau ke dashboard active submission itu adalah waiting assignment. Ini statusnya ya. Ini ada tanggal submitnya, sudah disubmit sejak tanggal 4 Juni. Nah, video ini dibuat tanggal 10 September, Juni, Juli, Agustus, September, kurang lebih 3 bulan ya. Nah, statusnya adalah waiting assignment. Ini status ya. Maksudnya apa? Waiting assignment itu artinya bahwa artikel yang kita submit ke jurnal tersebut belum diapa-apakan oleh editor. Jadi waiting assignment itu artinya menunggu untuk mendapatkan status selanjutnya. Jadi belum diapa-apakan nih sama editornya, belum di assign ke reviewer atau belum dilihat oleh editor bahkan ya. Jadi begitu jurnal masuk biasanya editor yang akan mendapatkan tugas sesuai dengan kepakarannya, di pre-review dulu, dicek dulu, oh artikel ini layak untuk diteruskan ke proses review atau tidak layak. Jadi ini waiting assignment namanya. Ada yang seperti itu, ada yang langsung ditolak, ya. Ada yang ini kemarin saya submit ya di sebuah jurnal yang baru saja terindeks Scopus. Saya bukakan, kebetulan status artikel saya adalah pre-review. Jadi di review awal oleh authornya ya. Jadi di review awal. Nah, kita lihat ini namanya pre-review namanya ya. Jadi statusnya masih submission tapi saya mendapatkan pre-review. Nah, ini pre-review discussion. Nah, ada belum di review, ada review awal yang diberikan. Nah, ada yang seperti ini. Ini diminta Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for submitting an article to Al-Ihkam. Terima kasih sudah submit. Ini dia bilang after pre-review after pre-reviewing your article, we find that your article is very interesting. Sangat menarik, tapi harus ada perbaikan, terutama proofread. Padahal artikel ini sudah kami proofread ya. Jadi dia minta seperti itu. Ini belum diapa-apakan. Statusnya masih waiting assignment seperti ini. Nah, kalau sudah waiting assignment dan sudah di-review, maka statusnya akan berubah ya. Nah, ini kita lihat, ini artikel saya di Jurnal HAM. Ini mohon maaf. Nah, ini artikelnya in review. Jadi ini sudah di-review. Artikelnya berubah jadi review atau in review. Ini tampilan di OJS 3. Artikel ini sudah di-review dan bahkan kalau ini sudah saya revisi ya, maka akan ada, nah ini muncul, new review have been submitted and are being considered by the editor. Jadi sudah direvisi, sudah saya revisi. Nah, ini stage selanjutnya. Jadi setelah waiting assignment, maka status selanjutnya adalah in review. Artinya sedang di-review. Baik oleh editor ataupun oleh reviewer ya. Biasanya double blind. Apa sih maksudnya double blind? Artinya kalau double blind itu, double itu berarti 2, blind itu tidak melihat. Jadi double blind artinya baik reviewer maupun author tidak tahu. Author tidak tahu siapa yang mereview,
reviewer juga tidak tahu siapa penulis dari artikel tersebut. Kalau sudah direvisi, sudah direview, ada yang 2 kali, 3 kali. Kalau Scopus pengalaman saya bisa sampai 5 atau 7 kali ya, tergantung kualitas artikelnya. Maka tahap selanjutnya adalah masuk in editing. Nah, ini statusnya in editing. Artinya apa? Sudah selesai proses review tersebut, tinggal mungkin templating, layouting ya. Kalau bahasa Inggris berarti grammarnya dicek oleh proofreadernya mereka gitu ya. Ini in editing. Artinya kalau sudah sampai tahap ini, maka artikel Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua itu sudah siap, tinggal menunggu jadwal publish. Nah, kalau jurnal ini jadwal publishnya sebenarnya bulan Agustus kemarin ada, tapi sepertinya artikel saya masuk di bulan Desember. Ya, sepertinya karena ini setahun 3 kali. Akhir tahun ada di Desember. Ini sudah in editing, tinggal publish. Padahal bulan lalu itu sudah in editing ya. Nah, ternyata qadarullah nggak terbit di bulan lalu. Berarti harus sabar nunggu sampai Desember. Kalau terbit ya. Kalau saya sih optimis karena statusnya sudah in editing. Nah, kalau bukan writing assignment ya, kalau bukan dapat pre-review ya, tidak ada pre-review discussion, tidak juga in review, tidak juga in editing, maka status artikel saya apa? Nah, mohon dicek lagi, jangan-jangan diarsipkan, in archive ya, diarsipkan. Diarsipkan ini menandakan bahwa artikel Bapak Ibu ditolak, decline, ada bahasanya decline ya. Biasanya notifikasinya masuk ke email Bapak Ibu yang digunakan untuk daftar di jurnal tersebut, tapi kadang juga nggak masuk gitu ya, entah karena jaringan atau memang karena oleh pengelolanya sengaja nggak dikirim, tiba-tiba in archive ya, atau diarsipkan atau decline. Nah, ini kenapa kok punya saya sampai in archive? Ini versi editornya, saya minta korespondensi, ternyata katanya saya tidak submit revisi. Ya, mungkin waktu itu saya terkendala jaringan karena saya meyakini sudah ada versi revisinya gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menunggu lama, tiba-tiba ngecek dashboard OJS-nya, loh kok ini sudah in archive atau decline, berarti artikel Bapak Ibu ditolak ya. Maka kalau sudah tahu statusnya seperti itu, bisa disubmit di jurnal lain gitu ya. Nah, sebagai etika akademik, saya sangat tidak merekomendasikan Bapak Ibu untuk melakukan submission satu artikel di beberapa jurnal ya. Kadang kan kita ini ibaratnya ya apa ya, untung-untungan lah siapa yang submit duluan, siapa yang diterima duluan, nanti saya jangan ya. Sebagai untuk menjaga etika akademik, sebaiknya ditunggu satu artikel itu di satu jurnal. Kalau ternyata statusnya decline, ditolak, rejected, ditolak, atau in archive, berarti setelah itu baru bisa kita reroute, kita submit ke jurnal yang lain ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang bisa mungkin sharing wawasan ya. Ada beberapa yang tanya, baik Japri ataupun di kolom YouTube yang tanya, kalau status jurnal saya seperti ini gimana gitu ya. Jadi ada kurang lebih 4. Pertama, awaiting assignment, yang berarti bahwa masih belum diapa-apakan oleh editor. In review, artinya sedang direview oleh reviewer. In editing, artinya sedang dalam proses templating dan siap untuk segera dipublish. Atau in archive, atau apa tadi ya, rejected, decline, artinya artikel Bapak Ibu ditolak. 4 status itu yang kemudian menjadi ya guideline kita untuk paham lah istilah-istilah gitu ya. Jadi jangan sampai in editing terus tiba-tiba minta di reject gitu. Sangat disayangkan sekali, padahal in editing itu sudah fase terakhir gitu ya, agar artikel tersebut siap untuk segera dipublish atau diterbitkan. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau ada diskusi bisa ditinggalkan di kolom komentar. Kita akhiri sharing pada momen kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.